Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Juliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tenaga kerja, pengendalian proyek, dan akuntansi biaya. Baik, yang pertama itu ada tenaga kerja dalam akuntansi biaya. Tenaga kerja adalah salah satu elemen utama dalam biaya produksi. Selain bahan baku dan overhead pabrik dalam akuntansi biaya, tenaga kerja dibedakan menjadi ada beberapa. Yang pertama itu ada tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja langsung ini merupakan tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Kemudian ada biaya yang ditelusuri langsung ke produk akhir, contohnya pekerja di jalur perakitan mobil. Yang kedua itu ada tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian biayanya ini tidak bisa ditelusuri secara langsung ke produk tertentu dan bisa dianggap sebagai bagian dari overhead pabrik. Contohnya mandor, petugas pemeliharaan mesin. Yang kedua itu ada pengendalian tenaga kerja. Pengendalian tenaga kerja ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja agar biaya tenaga kerja tidak membengkak. Ada beberapa tujuan pengendalian tenaga kerja. Yang pertama itu meminimalkan pemborosan waktu dan biaya. Yang kedua itu menjaga produktivitas karyawan. Yang ketiga mencegah terjadinya pembayaran yang tidak sah atau fraud. Kemudian ada alat dan prosedur pengendalian. Yang pertama itu ada time card atau timesheet, pencatat waktu kerja kerja karyawan. Yang kedua itu ada kartu jam kerja atau job time ticket. Dia ini mencatat waktu untuk digunakan pekerja tertentu. Kemudian ada absensi dan pengawasan langsung. Gunanya ini untuk mengontrol kehadiran dan produktivitas. Yang keempat itu atau yang terakhir evaluasi kinerja dan insentif. Dia ini meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya ada akuntansi biaya tenaga kerja. Pertama itu ada pencatatan biaya tenaga kerja, biasanya melalui jurnal. Kemudian ada perhitungan tarif tenaga kerja. Di sini terdapat ada dua. Jadi yang pertama itu upah per jamnya atau jumlah jam kerja untuk tenaga kerja langsung. Yang kedua itu biaya lembur, bonus, dan tunjangan juga harus dipertimbangkan jika relevan. Jadi tenaga kerja ini adalah unsur biaya produksi yang mencerminkan kompensasi atas waktu dan tenaga manusia dalam menghasilkan barang atau jasa. Dalam akuntansi biaya, tenaga kerja sangat penting karena langsung atau tidak langsung mempengaruhi biaya produk. Kemudian pengendalian tenaga kerja. Pengendalian tenaga kerja ini berarti mengatur dan mengawasi seluruh aspek pekerjaan karyawan agar produktivitas meningkat, waktu kerja digunakan secara efisien, dan tidak ada pemborosan atau manipulasi waktu, dan juga biaya tenaga kerja dapat ditekan seminimal mungkin tanpa menurunkan kualitas. Kemudian tujuan pengendalian tenaga kerja ini ada beberapa. Di sini terdapat 4 tujuan tenaga kerja. Yang pertama itu menjaga efisiensi kerja, yang kedua itu mencegah penipuan dalam absensi dan gaji, dan juga menyesuaikan beban kerja dengan kemampuan karyawan, dan juga menyediakan informasi akurat untuk pengambilan keputusan manajerial. Dan juga ada alat dan prosedur pengendalian. Yang pertama itu ada kartu waktu dan laporan jam kerja, absensi elektronik, pengawasan langsung, dan juga evaluasi kinerja berkala, dan terakhir itu sistem insentif.
Jadi akuntansi biaya tenaga kerja ini meliputi pencatatan dan pengklasifikasian dan pelaporan biaya tenaga kerja dalam proses produksi. Ada beberapa unsur biaya tenaga kerja. Yang pertama itu gaji atau upah pokok, yang kedua itu lembur dan tunjangan. Tunjangannya ini maksudnya seperti makan, transportasi dan kesehatan. Dan juga insentif dan bonus dan asuransi tenaga kerja. Yang terakhir itu cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar. Selanjutnya itu ada pengalokasian biaya tenaga kerja. Saya jelaskan sedikit. Di sini terdapat ada dua pengalokasian biaya tenaga kerja. Yang pertama itu biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke produk atau departemen produksi. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung dialokasikan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik yang kemudian dialokasikan ke produk menggunakan tarif overhead, misalnya berdasarkan jam kerja langsung, jam mesin, atau persentase tertentu. Ada juga beberapa sistem pengupahan. Jadi sistem pengupahan berdasarkan selanjutnya ada sistem pengupahan. Jadi sistem upah berdasarkan waktu atau time based system ini upahnya dibayar berdasarkan jam kerja atau hari kerja. Cocok untuk pekerjaan yang sulit diukur hasilnya. Jadi kelebihannya dia ini stabilitas penghasilan, kekurangannya ini tidak mendorong produktivitas tinggi. Dan juga ada sistem upah berdasarkan hasil atau piece rate system. Upahnya ini dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan. Kelebihannya ini meningkatkan produktivitas dan kekurangannya bisa menurunkan kualitas jika hanya mengejar kuantitas. Ada juga sistem bonus dan insentif. Jadi dia ini diberikan jika pekerja ini melebihi target kerja atau penghasilan kualitas tinggi, dan dibentuk motivasi non-standar yang bersifat sementara atau musiman. Selanjutnya di sini ada peran teknologi dalam pengendalian tenaga kerja. Jadi teknologi saat ini banyak digunakan untuk membantu proses pengendalian dan pencatatan tenaga kerja. Contoh teknologinya ini ada Human Resource Information System. Jadi sistem informasi yang menyimpan data kehadiran, absensi, dan histori kerja karyawan. Kemudian ada Enterprise Resource Planning. Dia ini sistem terintegrasi yang mencatat jam kerja, alokasi biaya, dan pelaporan secara real time. Kemudian ada sistem fingerprint atau face recognition yang mengurangi kesalahan pencatatan manual dan manipulasi data. Selanjutnya yang terakhir ini ada barcode atau scanner pekerjaan. Gunanya ini untuk produksi yang mencatat jam kerja yang spesifik di tiap tahapan produksi. Selanjutnya ada pertimbangan strategis dalam pengendalian biaya tenaga kerja. Jadi dalam praktik, perusahaan tidak hanya menghitung biaya tetapi juga mempertimbangkan strategi. Pertama itu ada efisiensi dan produktivitas. Jadi fokus efisiensi berarti mengurangi jam kerja. Cocok untuk biaya tetap. Kedua itu fokus produktivitas berarti meningkatkan output per jam kerja. Selanjutnya ada outsourcing in-house. Jadi pertanyaannya itu apakah lebih murah mempekerjakan karyawan sendiri atau menyerahkan ke pihak ketiga, misalnya jasa cleaning service, keamanan, dan teknisi. Jadi di perusahaan ini tuh upah minimumnya dan peraturan ketenaga kerjaannya itu
ada dua. Jadi pengusaha itu wajib mengikuti regulasi pemerintah terkait UMP, UMK, lembur, dan jaminan sosial. Kedua itu pelanggarannya bisa menyebabkan sanksi hukum atau reputasinya buruk. Baik, selanjutnya mengapa materi ini sangat penting? Jadi kenapa materi ini sangat penting? Karena tenaga kerja dan akuntansi biaya ini bisa menentukan harga pokok produksi atau HPP, dan bisa juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan manajerial dan membantu manajemen untuk mengobrol profitabilitas dan juga yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia atau kepatuhan hukum. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu keterampilan dan pelatihan, kedua motivasi dan lingkungan kerja, ketiga penggunaan teknologi, keempat sistem penghargaan atau bonus dan insentif. Terakhir itu ada kepemimpinan dan manajemen tim. Dan juga ada beberapa jenis varians tarif. Yang pertama itu varians tarif atau rate variance, tarif aktual dan tarif standar dan jam aktual, menunjukkan perbedaan karena tarif upah per jam berbeda dari rencana. Kedua itu ada varians efisiensi atau efisiensi varians. Dia ini ada jam aktual, jam standar, dan tarif standar. Ketiganya ini menunjukkan efisiensi penggunaan waktu kerja dibanding target. Tujuan ini untuk mengontrol biaya produksi, menemukan penyebab inefisiensi, misalnya itu mesinnya rusak atau pekerjanya kurang terlatih. Selanjutnya ada tenaga kerja dalam perencanaan anggaran atau budgeting. Jadi perusahaannya ini menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung sebagai bagian dari anggaran produksi tahunan atau bulanan. Berikut ada beberapa langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama itu estimasi unit produk yang akan dibuat. Kedua, tentukan jam kerja per unit, dan juga tentukan tarif upah standar per jam, dan terakhir itu kalikan semua faktor untuk mendapatkan total anggaran. Selanjutnya itu sistem insentif dan motivasi kerja. Jadi tujuan sistem insentif ini ada dua. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua ini mendorong karyawan bekerja lebih efisien. Ada beberapa bentuk insentif. Yang pertama itu insentif finansial. Terdapat bonus produksi, komisi penjualan, upah per unit, atau borongan. Kedua itu insentif non-finansial, yang penghargaan. Jadi insentif non-finansial ini memberikan penghargaan atau karyawan terbaik dan juga pelatihan dan pengembangan, serta keseimbangan kerja dalam kerja dan hidup atau work-life balance. Kemudian ada beberapa perbedaan pencatatan di berbagai sistem akuntansi. Yang pertama itu perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur ini berfokus pada pencatatan biaya produksi, dan juga tenaga kerja langsung dicatat sebagai bagian dari barang dalam proses. Dan yang kedua itu ada perusahaan jasa. Jadi tidak ada barang fisik, jadi tenaga kerjanya ini menjadi biaya utama, dan juga dia ini dicatat sebagai beban langsung proyek atau klien. Ketiga ada perusahaan dagang, yang tenaga kerja umumnya dicatat sebagai beban operasional, bukan biaya produksi. Jadi, tenaga kerja adalah salah satu komponen utama dalam biaya produksi, terdiri dari beberapa tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.
Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi tenaga kerja, pengendalian, dan akuntansi biaya. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.